pahit di dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari yang indah Tuhan, kami rindu bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berkati saat teduh kami ini awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan juga anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa yang mencoba mengganggu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak Titus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih limpah. Ku berterima kasih
Apa bisa dia dan apa besar setia dalam hidupku sembah haleluya. Oh Bapa yang baik, oh sangat baik, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu. Oh yang layak disembah, oh yang layak terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, glory haleluya. Oh Allah yang kasihan, oh Allah yang ajaib. Sembah haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penebusanmu, buat penentuan yang telah kau berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Buat hari yang bisa benar Tuhan, besar kasih setiamu, besar karya penebusanmu, sehingga kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan yang begitu hebat. Kami hanya bisa menaikkan syukur dan terima kasih, sebab Engkau sungguh Bapa kami yang baik dan sangat baik, teramat baik. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya gembala kami yang luar biasa, yang telah menyerahkan nyawamu bagi domba-dombamu. Dan Engkau telah menebus kami dengan segala kehinaan kami, karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami. Dan kalau pada pagi ini kami menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, untuk bisa menyapa Engkau dengan penuh sukacita. Engkau urapi seberapa kami yang ada tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu memandang Engkau tanpa ada halangan. Kami percaya kalau bentar lagi tidak bersama-sama belajar mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Roh Kudus memberikan pencerahan, pengurapan pada kami semua, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan pada pagi ini boleh menguatkan kami. Kau urapi
Bu Venda yang akan menyampaikannya, pengurapan hikmat yang daripada Tuhan. Turun apa atas hamba-Mu, apa yang disampaikannya, boleh memberkati kami semua. Dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Titus buat pujian tambahannya. Kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Bu Venda. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ronald, terima kasih Pak Titus buat pujian dan penyembahnya pada pagi hari ini. Kita pagi ini masuk ke dalam Mazmur pasal yang ke-107. Saya minta tolong Pak Eko untuk ditampilkan bacaan Mazmur 107. Ya, ini jadi ditampilkan aja terus ya Pak Eko, karena saya butuh untuk ininya. Ya, dalam renungan firman pada pagi ini ya, saya mengambil alur yang flashback. Jadi saya ambil dari ayat terakhir, baru terakhirnya saya baru ambil yang pertama. Jadi Mazmur Daud ya, di ayat yang ke-107 ya, saya baca Mazmur ini ya, memang Daud ini seorang pujangga ya. Dia memberikan contoh-contoh di dalam Mazmur ini itu berupa seperti suatu puisi ya, puisi yang menggambarkan bagaimana dia menggambarkan suatu contoh-contoh di dalam nasihatnya. Jadi di dalam Mazmur 107 ini mengandung satu nasihat di ayatnya yang ke-43, ayatnya yang terakhir. Ya, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di ayat yang terakhir, Mazmur Daud mengatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya itu dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, di ayat terakhir ini nasihat Daud, biarlah orang yang memiliki hikmat, dia memberikan nasihat, baiklah setiap orang itu memiliki hikmat yang daripada Tuhan dan memegangnya itu sebagai tuntunan di dalam hidupnya ya. Berpegang itu berarti memegang terus di dalam kehidupannya dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Maksudnya memperhatikan segala kemurahan Tuhan ini, kita sebagai orang percaya hendaklah kita ini mengenal jalan-jalan Tuhan ya. Kita mengandalkan Tuhan dan bersyukur atas jalan-jalan yang diberikan kepada kita ya. Maksudnya seperti itu ya, kalau saya tangkap dari nasihat di ayat yang terakhir ini. Tujuannya apa? Karena Daud ini sudah melewati banyak hal ya dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami naik turun ya dalam perjalanannya dia, sehingga memberikan nasihat supaya kita ini sebagai orang percaya tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa ya, ke dalam dosa yang menyebabkan kesesakan dalam hidup kita ya. Jadi maksudnya pemazmur ini orang kalau jatuh terus mengalami kesesakan itu kan rasanya tidak enak ya Bapak Ibu ya. Jadi dia memberikan suatu nasihat di akhir Mazmur 107 ini supaya kita itu memiliki hikmat dan berpegang kepada hikmat itu. Dan dia juga memberikan contoh-contoh ya mengenai dosa, kesalahan manusia yang dan akibat yang ditimbulkannya. Kita mau belajar dulu dari pasal ke-4 ya, saya akan bacakan tapi tidak semua. Oke. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jika jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Amin ya. Dari ayat ini yang pertama Daud memberikan contoh mereka yang lemah lesu, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ini artinya
ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang mungkin belum dewasa rohani ya. Mereka cenderung menentukan pilihan hidup itu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Mereka tidak mencari hikmat Allah, mereka tidak menggunakan hikmat seperti tadi nasihat yang dia sampaikan di ayat yang terakhir ya. Jadi mereka memilih jalannya sendiri sehingga mereka itu seperti orang yang mengembara di padang belantara yang tidak ada tujuan, tidak mereka menemukan tempat yang asing yang tidak ada di mana orang tidak ditemukan, seperti tersesat ya. Karena mereka tidak menjalani kehidupan ini tidak menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka memutuskan dengan pilihannya sendiri, dengan caranya sendiri, sehingga mereka mengalami kesesakan seperti yang disampaikan di ayat yang keempat sampai dengan ke-5 ya. Mereka mengalami, tapi pada akhirnya orang-orang ini mereka akhirnya dengan kerendahan hati mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Contoh yang kedua, kita ambil dari ayat yang ke-11 sampai 12. 11 sampai 12. Ya, kita baca ya. Karena mereka sorry, saya akan baca keseluruhan ya. Mulai ayat ke-10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ya, ini digambarkan orang-orang yang mungkin mengalami kerja keras ya, seperti kerja rodi gitu ya. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ya. Jadi dosa yang kedua, kesalahan yang kedua yang biasa diperbuat oleh manusia adalah memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita memahaminya secara benar ya, itu ngeri ya kalau kita ini hidup di dalam kesesakan ya. Ini yang digambarkan sama pemazmur Daud ini karena dosa, karena kesalahan, memberontak terhadap Allah, menista nasihat yang maha tinggi, mereka akhirnya ditundukkan di dalam kesusahan. Mereka dikatakan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong ya. Tuhan itu akhirnya menundukkan mereka karena mereka memberontak kepada Allah, sehingga orang-orang ini dikatakan di dalam Mazmur duduk di dalam gelap dan kelam ya. Betapa ngerinya Bapak Ibu ya, duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Oleh karena itu makanya kita mau kembali lagi ke nasihat dari Raja Daud ini ya, pemazmur Daud ini, supaya kita ini hidup dalam hikmat Tuhan ya, tidak memberontak terhadap perintah-perintah Allah, karena akibat yang dihasilkan tuh sungguh luar biasa ya. Di sini tuh dikatakan kesesakan ya. Kesesakan itu ya suatu beban dalam hidup yang membuat kita ini merasa tertindih ya, merasa tertindih. Jadi masalah dalam hidup itu akhirnya membuat kita tuh merasa sesak karena dosa yang kita lakukan, memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, contoh orang yang berbuat dosa di ayat yang ke-17. 17 dan 17, mulai 17. 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut ya. Ini contoh-contoh orang yang menderita sakit parah karena dosa mereka. Ya, ini juga termasuk di dalam contoh yang diberikan oleh pemazmur Daud ya. Jadi pentingnya Bapak Ibu kita untuk menjaga hidup kita supaya
kita ini tidak jatuh ke dalam dosa sehingga tidak mengalami seperti yang disampaikan kepada pemazmur Daud. Jadi Bapak Ibu ada ya memang sakit yang memang disebabkan karena dosa, tapi tidak semuanya ya. Masing-masing itu yang tahu kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Jadi ini disiksa sampai mereka tuh muak terhadap segala makanan ya. Jadi saya mendengar nasihat dari seorang hamba Tuhan ya. Kalau muak terhadap makanan, jangan sampai kita ini tidak berdoa. Jadi dia memberikan satu nasihat juga bahwa pada saat mungkin orang itu mungkin kilaf ya, terus berbuat dosa dan sehingga Tuhan memberikan sakit yang parah seperti itu ya. Janganlah sampai kita ini tidak mau berdoa. Dia memberikan meskipun tidak mau makan tapi harus mau berdoa. Dia memberikan suatu nasihat gitu ya. Tapi tetap Allah ini Allah kita ini Allah yang setia ya, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih sehingga pada saat orang-orang ini berseru pada Tuhan, Tuhan tuh melepaskan juga akhirnya dari kesesakan. Terus yang keempat, contoh yang keempat diambil dari ayat yang ke-23 sampai 24. Nah, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya, maksudnya di sini ini orang-orang, kumpulan orang-orang yang bekerja seperti workaholic ya mungkin ya, sampai dia melupakan Tuhan. Mereka mengejar uang, tapi mereka melupakan Tuhan, sehingga Tuhan itu menegur mereka melalui angin badai yang dibangkitkan ya, melalui masalah-masalah mungkin yang dialami di dalam usahanya. Saya ya macam-macam lah Bapak Ibu ya, itu Tuhan ini yang tahu ya. Tuhan yang membangkitkan angin dan badai sehingga mereka itu pusing dan terhuyung-huyung. Jadi di dalam kehidupan kita ini ya benar ya, kita perlu mencari uang itu sebagai bentuk tanggung jawab di dalam keluarga, tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, kita harus tetap mengingat Tuhan. Karena pada saat kita lupa sama Tuhan dan kita lebih mendewakan atau menomorsatukan dalam mencari uang sehingga melupakan, meskipun itu juga nggak salah ya, tapi kalau tidak boleh melupakan Tuhan karena Tuhan adalah prioritas yang pertama. Ya, kalau sampai lupa anak Tuhan biasanya akan ditegur oleh Tuhan melalui badai ya, Tuhan akan membangkitkan badai. Di sini ditulis seperti itu ya. Badainya ya dalam bentuknya macam-macam ya. Saya nggak tahu, itu Tuhan yang tahu ya. Ya, oke. Yang selanjutnya yang kelima dalam ayat yang ke-33 dan 34. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Ya, jadi dikatakan orang yang suka berbuat jahat ya. Makanya kita ini sebagai anak Tuhan itu ya, kita harus menjaga hidup kita ya supaya kita ini jangan sampai melakukan kejahatan ya. Pak Eko belum selesai, minta tolong dikembalikan dulu ya. Oke, thank you. Ya, jadi kalau orang suka berbuat jahat, itu Tuhan itu juga akan menegurnya. Di sini dikatakan sungai-sungai menjadi padang gurun. Wah, ngeri ya Bapak Ibu ya. Sungai jadi padang gurun dan pancaran air menjadi tanah gersang. Jadi sesuatu yang awalnya bagus tiba-tiba menjadi sesuatu yang berkebalikan. Tanah yang subur menjadi padang asin ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa di akhir Mazmur 107 ini pemazmur Daud itu menasihatkan setiap kita untuk
memiliki hikmat, karena akibatnya ini sangat-sangat mengerikan kalau menurut saya. Terjadi sesuatu yang berkebalikan dari kondisi yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini mungkin ya. Jadi sesuatu yang berkelimpahan menjadi berkekurangan kalau saya ambil secara sederhana dari ayat-ayat ini ya. Ya, begitu ya. Jadi perlunya kita untuk menjauhi kejahatan ya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir dari ayat yang ke-39 dan 40. Ayat 39 dan 40. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka, dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ya, kalau ini artinya ini orang yang sombong ya, Bapak Ibu ya. Orang yang sombong. Tuhan itu membenci ya, dikatakan di Alkitab tuh Tuhan itu benci kepada orang yang sombong. Ya, ini hati-hati ya. Makanya kadang-kadang kita ini manusia ini memang penuh kelemahan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang bisa juga sombong loh. Sombong itu merasa hebat ya, merasa oh ini semua karena aku. Itu juga sombong loh Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sombong sama orang ya, misalnya istilahnya kayak menunjukkan sesuatu sama orang, sombong gitu ya. Oh aku tuh lebih, itu bukan hanya itu ya Bapak itu. Ternyata sombong terhadap bangga terhadap kemampuan kita sendiri itu juga sombong di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu tidak berkenan ya Bapak Ibu ya, merasa hebat padahal apa yang kita terima, apa yang kita miliki itu semua karena karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita itu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati ya, sombong itu bukan sombong hanya kepada orang saja, tetapi sombong atas diri kita sendiri itu juga Tuhan juga tidak berkenan ya. Dan saya tergelitik ya dengan contoh yang terakhir yang dibuat pemazmur Daud ya. Di dalam contohnya yang terakhir ini, bisa kembali Pak Eko. Di dalam contohnya terakhir itu tidak disebutkan Tuhan itu memulihkan loh. Tidak ada. Kalau yang lain tuh sampai ke-5 mereka berseru-seru dan Tuhan tuh memulihkan. Tapi di contoh yang terakhir ini, di ayat yang ke-39 sampai 40 itu tidak disampaikan di dalam Mazmur ini pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Saya itu merenung, kenapa ya? Dan mungkin ya ini saya mengambil ininya, orang sombong itu mungkin susah untuk merendahkan hati ya. Jadi mereka itu mereka tidak dengan kerendahan hati datang ke sama Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Ya, jadi makanya susah untuk dipulihkan ya. Karena pemulihan itu kalau dari saya baca dari 107 ini perlu kerendahan hati ya untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Hanya itu aja loh, Tuhan itu loh sudah dengan kasihnya itu sudah menolong dan memulihkan, bahkan memberkati, mengembalikan keadaan. Tuhan itu baik loh. Meskipun kita ini kadang-kadang itu berbuat dosa, jahat ya, tapi Tuhan itu tetap dengan kasih yang setianya dia menghajar, tapi dia juga pada saat kita merendahkan hati, dia dengan setia, dengan kasihnya dia itu memulihkan kembali ya umatnya ya. Jadi kesombongan ini contohnya sudah ini ya terbukti ya Bapak Ibu ya, di dalam sejarah dunia maupun di dalam
jangan jauh-jauh ya dari kejadian yang barusan terjadi di bulan Januari ya, yang kita tahu kebakaran yang terjadi di Florida ya, itu begitu dahsyat ya. Saya sampai sempat saya ikuti ya, itu apa ya, penyebabnya itu kan bahkan dikatakan itu kebakaran yang terbesar yang pernah terjadi di Florida. Memang Florida itu sering terjadi kebakaran ya. Florida atau California ya? Saya Florida atau California ya, Pak Eko ya. Mungkin Dua-duanya, Florida. Bu. Oh ya, dua-duanya ya. Jadi itu dikatakan kebakaran terbesar yang pernah terjadi di Florida, di daerah ya, pokoknya daerah situ ya, di mana artis-artis itu tinggal. Dan ternyata setelah diruntut bahwa terjadi pada saat acara penghargaan itu, mereka itu ya istilahnya itu seperti menghujat Allah ya, menghujat Tuhan. Dan tidak lama setelah itu Tuhan menyatakan kebesarannya dan kekuasaannya dengan eh, apa namanya, terjadinya kebakaran di sana dan menghabiskan semua rumah-rumahnya. Itu banyak yang rumah-rumahnya itu banyak yang punya artis-artis, karena memang itu lingkungan yang eksklusif ya. Jadi saya melihatnya itu waktu saya lihat di YouTube ya, saya coba buka di YouTube itu ya, kebakarannya itu begitu besar, dan dalam hati saya berkata, itu kebakarannya sudah berhari-hari ya, sudah berminggu-minggu, tapi tidak bisa dikendalikan. Jadi ada aja ya. Jadi saya cuman bilang dalam hati gini, itu kalau nggak ada orang yang berseru sama Tuhan dan meminta pengampunan, itu nggak akan padam itu kebakaran di sana. Saya itu cuma dalam hati itu ngomong gitu loh, karena ngeri ya, yang mereka lakukan tuh ngeri ya. Mereka tidak sadar siapa yang mereka hadapi ya, Tuhan Tuhan semesta alam. Jadi setelah itu saya dapat berita lagi ya dari YouTube. Ternyata untungnya di Amerika itu masih ada anak Tuhan ya, seorang pemimpin lagi ya itu Donald Trump ya. Donald Trump ini backgroundnya itu memang dari kecil dididik untuk takut akan Tuhan ya oleh orang tuanya. Jadi sehingga dia melihat itu, dia tahu bahwa itu memerlukan kuasa Tuhan untuk supaya bisa dikendalikan. Dan benar dia mengajak para pembesarnya dia untuk berseru kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Dan terakhir saya dengar kebakarannya bisa dikendalikan ya Bapak Ibu. Jadi apa ya, akibat kesombongan itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi itu pun juga itu sama ya dengan kejadian artis-artis juga di zaman dahulu. Saya melihat sendiri ya cuplikannya ya. Jadi ini orangnya sendiri yang ngomong ya. Itu artis waktu itu John Lennon ya. Dia mengatakan bahwa eh, Tuhan pun itu tidak setenar saya. Jadi dia menyatakan ketenarannya itu melebihi daripada ketenaran Tuhan. Ya, aduh, itu ternyata ya di akhir hidupnya tidak lama setelah itu dia akhirnya dibunuh oleh penggemarnya sendiri ya. Jadi ngeri ya Bapak Ibu. Banyak contoh, saya banyak membaca, dan bahkan yang terkenal itu adalah kapal Titanic gitu ya. Semua tahu ya, kapal Titanic itu kapal yang besar, yang megah di zaman itu, dan sampai penciptanya aja mengatakan bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, sampai dibilang gitu ya, dengan kesombongan itu ya. Dan pada akhirnya kapal Titanic ini berlayar untuk pertama dan terakhir kalinya, dan tidak bisa diangkat lagi ke atas ya. Jadi kapal Titanic itu terkubur di dasar laut ya. Ada kapal-kapal yang bisa diangkat, tapi Titanic ini tidak bisa diangkat. Sudah banyak usaha untuk mengangkat bangkai dari kapal Titanic ini, tapi tidak bisa ya. Dia terkubur di dalam. Jadi Tuhan tuh akhirnya menyatakan kekuasaannya, ini loh, tak tenggelam no, dan tidak ada manusia yang bisa mengangkatnya. Kalau yang lain mungkin ada yang bisa diangkat, tapi Titanic tidak bisa. Meskipun sudah mengeluarkan biaya sangat besar untuk mengangkatnya, tapi tetap tidak bisa diangkat. Ya, itu ya, luar biasa. Memang kan luar biasa, makanya Bapak Ibu kita ini mesti hati-hati ya dengan
sikap hidup kita, perkataan kita. Jangan sampai kita ini sombong, apalagi sombong itu ngeri banget ya. Saya kalau kalau membaca, mendengarkan itu ngeri, sesuatu yang sesuatu yang gampang diucapkan tapi akibatnya itu sungguh luar biasa ya. Makanya di dalam Efesus itu jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Ya, itu ini di sini nih sampai saya ini heran di ayat terakhir kenapa nggak ada pemulihan dari Tuhan. Ya karena itu orang sombong ini susah mungkin untuk merendahkan hati ya. Sehingga susah juga Tuhan untuk memulihkan. Bukan Tuhan nggak mau memulihkan, tapi Tuhan itu menunggu kerendahan hati kita untuk berseru kepada Dia. Dan Dia dengan setia, dengan kasihnya Dia akan memulihkan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, meskipun begitu ya, meskipun kita tahu bahwa Allah kita ini Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, tapi kita tidak boleh bertindak seenaknya sendiri ya. Kadang-kadang ada orang, wah wes Tuhan kita itu kan penuh kasih, wes gak apa-apa melakukan dosa, nanti kan minta ampun lagi, nanti kan dipulihno lagi ya. Itu juga nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ingat bahwa Allah kita itu Allah yang melihat hati, Allah yang tidak Allah yang tidak mau dipermainkan ya, Allah yang tidak mau dipermainkan, dan Dia akan tahu. Jadi masing-masing kita itu Dia akan menilai hati kita. Dia akan tahu mana orang yang mempermainkan Tuhan, mana orang yang bebal ya, mungkin nggak mempermainkan tapi bebal, dan janganlah seperti itu juga ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus wajib bersyukur ya. Jadi kita akan kembali ke ayat yang ke-1 dari cerita ini, dari apa yang sudah dimazmurkan oleh Raja Daud. Kita semuanya tidak terkecuali dari yang berbuat dosa maupun yang punya hikmat, semuanya itu wajib bersyukur bahwa kita ini memiliki Allah yang baik, yang selalu baik, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu melepaskan kita di dalam kesesakan pada saat kita berseru kepada Tuhan. Ya, itu aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Rona. Ya, silahkan Pak Rona. Halo Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Banda buat renungan firman Tuhan pagi hari ini ya, yang diambil dari Mazmur 107 ya. Bagaimana anak-anak Tuhan kita itu harus memiliki hikmat. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa poin tadi yang disampaikan, bahwa ada contoh-contoh dari Mazmur 107 ini, orang-orang yang berbuat dosa atau yang melakukan dosa. Ada sampai 7 poin kurang lebih tadi saya catat ya. Bahwa setiap orang itu bahwa ditemukan adanya mereka itu berjalan sendiri atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua itu memberontak kepada Allah gitu ya. Baru yang ketiga sakit hati, sakit penyakit ya yang ditimbulkan oleh dosa ya. Baru yang keempat mereka bekerja melupakan Tuhan dan kehilangan arah gitu ya. Yang kelima suka berbuat jahat ya, suka berbuat jahat walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, tapi masih mereka berbuat jahat atau berbalik ya. Yang keenam itu orang yang sombong gitu ya. Baru yang ketujuh tidak memiliki kerendahan hati dan datang kepada Tuhan minta pengampunan. Kita pagi hari ini ya benar-benar kita
menjaga sikap hati kita, hati-hati dengan sikap hati kita, supaya kita selalu bersandar kepada Allah ya, kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati setiap anak-anaknya dan Tuhan tidak mau dipermainkan ya. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa ya, yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, saya kira seperti itu tema yang boleh saya ambil pagi hari ini ya, untuk kita semua. Kita masuk ke dalam doa bangsa dan negara. Silakan Pak Leo, bisa dibantu Pak Leo Nanda DiCaprio. Ya, terima kasih. Mari kita satukan hati untuk doa bangsa negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya, akan sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, walaupun kami ditempatkan di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun, tetapi ajar kami Tuhan tetap mengucap syukur sebagaimana Daud ajarkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, bahkan mengingat segala kasih setia Tuhan yang begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sepakat untuk berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia, mulai dari presiden sampai wakil, bahkan sampai tingkat terendah sekalipun. Mari urapanmu turun, ialah mereka-mereka yang menjabat jabatan-jabatan yang tertinggi maupun yang terendah. Mereka mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, kinerja mereka Tuhan, kepada Tuhan. Mereka punya roh takut akan Tuhan diberikan kepada mereka, sehingga mereka melakukan segala sesuatunya dengan hati nurani yang baik, punya takut akan Engkau, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya semuanya tulus, sehingga tidak ada satu tendensi atau motivasi-motivasi yang untuk kepentingan diri sendiri Tuhan, tetapi justru untuk kepentingan rakyat banyak dan membangun negara Republik Indonesia lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya, kalaupun ada oknum-oknum yang mempergunakan jabatan atau wewenang-wewenangan mereka, ampuni mereka Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh berbalik arah untuk menuju kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan beracara lebih lagi atas negara Republik Indonesia Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang tidak dipandang sebelah mata, yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang mungkin Tuhan, tetapi Tuhan munculkan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang bisa mengubah negeri ini lebih baik lagi Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sikap kerendahan hati itu ada di dalam diri setiap para pemimpin kami Tuhan. Sehingga kesombongan-kesombongan itu mereka boleh singkirkan dalam hati mereka, dan mereka boleh dengan rendah hati untuk senantiasa menjabat uh, pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan negara Republik Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan beracara lebih lagi Bapak. Turunkan shalom, damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia akan diberikan sesuatu hal yang luar biasa, sehingga Indonesia mengalami perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan, akan Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh dunia Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi serahkan negara Republik Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita akan masuk dalam sesi doa. Ya, kita punya waktu 10 menit. Tuhan berkati.
Halo, Mbak Eri. Halo, Mbak Eri. Halo, halo. Bocah Pak Ronald. Pak Heri, Ya, kawalnya Pak. lagi di rumah sakit kali Pak Heri. Oh, keluar. Apa dia memang Keluar. itu jaringannya ya? Nah, Pak Eko nggak ayo, keluar ayo. kota lagi Pak Eko? Kamu pengen luar kota lagi apa? Samarinda itu loh, nggak itu proyekmu piye? Lagi wait. Semari. Cuma cek nunggu bose. Oh, pembayaran lancar toh? Belum. Belum. Belum Masih apa ada ini? celengan. Belum diterbitkan invoice, belum dibayar. Banyak ini belum nih. Kalau belum diterbitkan invoice ya pasti nggak dibayar. Belum. Wait. Ayo, doa yuk. Ayo, ini Pak Heri nggak masuk lagi nih Pak. Enggak doa no ya. Halo? Iya, Ya wes, yuk. ada Bapak itu khusus langsung. yang mau didoakan. Enggak ada Pak Ronald. Ayolah. Mengalir. Ya, ya. Ya, saya dulu ya. Hmm. Bapak dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih berkat-Mu, curahan-Mu Tuhan, Kau kumpulkan anak-anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus, untuk kami saling support, saling menopang dalam doa ya Bapa. Dan saat ini hamba ini berdoa untuk Pak Ronald Tuhan Yesus, kami percaya Kau urapi Pak Ronald dengan luar biasa Tuhan sepanjang hari, Kau cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya, urapi untuk Venda juga ya Bapa, dan menjadikan doa dan juga jadi penopang untuk Pak Ronald di dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Kau tambahkan lebih untuk Venda ya Papa, sehingga Tuhan Yesus urapi juga anak Sen ya Papa. Kami percaya segala pertumbuhan fisiknya Tuhan, bahkan kau jamah jiwanya ya Papa, untuk bisa menjadi anak yang baik, bisa bertumbuh ya Tuhan dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, kau juga berkati untuk kakaknya Tuhan, Jenis. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang beracara, Engkau yang mengendalikan masa depan dari anak jenis ini Tuhan. Terus jadikan anak jenis ini menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi juga untuk Papa Mama dan dari Venda maupun Ronald Tuhan Yesus. Kami percaya Kau tambahkan imunitas pada tubuh mereka ya Tuhan, terutama untuk Mama dari Pak Ronald ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ya Bapak. Kami juga bersehati, bersepakat berdoa untuk Pak Eri ya Bapak. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Saat ini orang tuanya, papanya Tuhan lagi berbaring lemah sakit Tuhan Yesus. Kami percaya lewat kuasa-Mu Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau pulihkan segala kelemahan-kelemahan tubuhnya. Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Dari pengobatan hingga perawatan ya Tuhan. Sampai pemulihan Tuhan Yesus. Kau akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam pemulihan kesehatan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bertahta, berkuasa di bumi dan di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan kami menaikkan pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, dan tidak ada Allah lain di hadapan kami. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk hamba-Mu terkasih, Pak Eko Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, dimanapun
Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Biarlah roh itu senantiasa boleh melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Bapa. Urapi dia Tuhan Yesus. Dan berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diberkati menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat supaya dia boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dalam segala usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, Engkau campur tangan. Tuhan Yesus hadir memberkati, mengurapi setiap usaha pekerjaannya, sehingga usaha pekerjaannya boleh berhasil beruntung, sehingga boleh berhasil beruntung 10, 30, bahkan 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati juga Bu Yani sebagai istri pendamping yang setia. Tuhan urapi Bu Yani, Tuhan pakai dia selalu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga ini, membawa keluarga ini senantiasa semakin cinta, semakin melekat kepadamu Bapa. Tuhan berkati juga Fael, Noel, dan juga Nial Tuhan di dalam studi mereka. Tuhan urapi mereka menjadi generasi juara, generasi the best, yang memiliki roh takut akan Tuhan. Biarlah hidup mereka Tuhan boleh menjadi saksi-saksi Kristus, baik itu dalam studi, baik itu dalam masyarakat, baik dalam pelayanan juga. Diberkati mereka menjadi anak yang pintar, yang memiliki kecerdasan, kepandaian 10 kali lipat lebih cerdas dari teman-teman sekutunya. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Pak Eko. Tuhan urapi, Tuhan berkati kesehatan dari ujung rambut ujung kaki, darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya, tubuhnya sehat, pulih, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga perawat yang mendampingi Pak Eko, Tuhan urapi, Tuhan jaga, pagari, proteksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Pak Eko ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Pak Ronald. Pak Eko, itu Bu Ivon nggak join, nggak Pak Eko telepon. Tuh, wingi ketemu nonggone FA besok lo ya. Doa pagi, lo gak nganu. Nggak respon. Enggak. Lo DE sih ngomong gitu kok no aku. Oh, iku loh. Coba Pak Bu Eko, Venda. udah. Terus Coba selidiki aku, gitu loh Pak Eko. Apa salahku? maksudnya aku. Karena aku. Ini cuman internal kita ya. Saya sebenarnya dilarang. Mungkin ada kesalahpahaman gitu ya. Ini kesalahpahaman. Ini FA-mu itu kan lu yang pimpin toh sebelumnya toh. Terus Ya kan? nah, Ya itu. Mungkin lu tinggalkan begitu aja. Fon gitu loh. Ini kita lo, jangan lu cerita ke dia lo, maksud saya biar ada koreksi, lu bisa itu, bisa lu bantu dia, dukung dalam pelayanan, kayak lu uculkan aja dia, lu bisa lah gitu loh. Jadi dia merasa itu kok begitu gitu loh. Gitu. Ini cuman kita aja, maksud saya kita supaya membangun masing-masing, supaya Bu Ivon juga terdorong. Mungkin tadi Pak Eko bilang sempat join di FA juga, bagus lah. Kalau memang apa, jangan biarkan begitu aja, orang kadang-kadang merasa itu. Maksud lo? Be strong in the Lord. Cipiran. Kayaknya ini be strong in the Lord KB gitu. Jadi kok gak join kabeh iki mek segini tok. Ada Pak Kimin. Pak Kimen tadi kayak sudah live setelah Olahraga kali Pak Kimin. Pak Erik. Ini Pak Erik ini selalu tutup kamera. Pak Eko, Gimana kalau Tuhan tutup muka nanti yel-yelnya Tuhan itu tutup yel-yelnya muka. dirubah gitu loh Pak Eko. New mindset, new habit, new session. Wah, Ah. gitu. kangelan bahasa Inggris. Ini lagu melintir enggak. Iki ilat Jawa iki. Kali-kali dirubah gitu loh, Dok. Ini yang habis puasa Sekarang Esther ini. nggak didengungkan ya, new habit, new mindset, new habit, new session itu ya. Oh, itu Dari lah. mana itu?
Jatim 3 paling. Jatim 3 ya kemarin dulu Iya, waktu punya Jatim 3 tok. oh, oh. New habit, new apa? Hmm, new habit, No new komplain. mindset, new habit, new session. Oh, Oh, akhirnya no komplain ya. No complain, no protes. Slogannya Pak Gogok itu. Ya, silakan Pak Ronald. Bu Yani, ini Bu Yani ngapain Pak Eko? iya nih repot kayaknya. Selalu Saya sibuk di repot soro dapur. ini, Pak. Bangunnya agak kesiangan tadi, Pak. Maafkan saya, Pak. Ini Kopinya Bu Yani. jangan lupa buat teh manis untuk Pak Eko itu. Oh, sudah dari pertama kali bangun. Oh, istri yang setia yang selalu melayani itu. Ini tersinggung istri saya, nggak pernah buat kopi masalahnya setiap saya bangun. Loh. Nggak suka Bu Brenda kopi kok. harus bikin kopi Bu Brenda. Nggak suka kopi Pak dia Pak. Nggak mau nggak Pak dia. suka. Iya. Nggak Dia, suka Pak Ronald. dia kalau pagi itu sukanya minum air putih Pak Daniel. Oh. Ini di Karena sini DE. Pak Daniel, Ah, berbahagia istri-istri yang menyediakan kopi maupun teh setiap pagi itu untuk suaminya tuh. Iya. Pak Karena Erik Pak ini buat Ronald kopi kalau apa malam enggak? nggak nganu apa. Saya ini kalau malam tuh menjadi pujangga loh. Selalu melihat Sama Pak, pujian-pujian pada. sama. Pria-pria yang melayani diri sendiri. Pria mandiri. Ayo, yel yuk. Ayo Pak Erik, Warga satu yel-yelnya. tuh. Jangan dulu, Pak Eko, Pak Erik yang buat yel-yelnya. Oh ya, yang pimpin Pak Erik sih. Ayo Erik. Ya, Sungkan aku kayak yang mimpin. Aduh. Ayo Pak Erik. jangan garuk kepala Pak Erik. Ayo Pak Ayo, Erik. semangat loh ya. Semangat Pak Ya, Erik. Pak Daniel, kalau Pak Daniel bisa kasih contoh pasti luar begitu. Ayo Pak Pak Erik. Eko itu belum di-unmute itu suaranya itu. Ayolah. Ayo. Oke. Dalam itu yang ketiga ya. 3. Keluarga satu tuh. Be strong in the Lord. On the Lord, Be strong in the Lord. Keep Keep on keep praying. on praying. praying. Ya, Ini Pak Erik buat orang terkejut aja 3. Bu Ana jadinya ketawa loh, gara-gara. Ayo bawa 2 penutup Bu Ana ya Bu Ana. Silakan Bu Ana. Oke. Doa Mana? untuk bapaknya Pak Heri. Doa Oh untuk iya, ayahnya Pak Heri katanya jantung. jantung. Juga Bu Sama. Ipon yang giginya bengkak, sakit Oh, gigi. Oh Bu Lebih baik Ivon. kata Bu Ipon lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. waduh. Kayak enak kabeh iku. Itu dokternya nanti Pak Eko. Oh iya Pak Eko. Bu Ipon sama happy holiday kita ya, doakan ya Bu Ipon, Bu Ana. Oke, ya, mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Engkau mempertemukan kami untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya tambah-tambahkan hikmat-Mu untuk kami Tuhan semuanya, agar kami selalu setia kepadamu, selalu rendah hati Tuhan, dan selalu mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur dengan kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pagi ini kami sepakat Tuhan berdoa untuk ayah dari Pak Heri Tuhan yang sakit jantung. Kiranya Kau berikan pemulihan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menjamah dan menyembuhkan ayah dari Pak Heri, Bapak. Kau juga berikan pemulihan terus-menerus Tuhan untuk Bu Yulis Tuhan, sehingga Bu Yulis bisa kembali beraktivitas tanpa gangguan apapun Bapak. Kami juga serahkan Tuhan, Pak Teguh Tuhan, yang pertengahan bulan ini nanti akan ke Jakarta, bahkan Tuhan April akan berencana untuk operasi. Kiranya Engkau berikan kelancaran semuanya Bapak, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau juga jamah Tuhan, Sean. Kami yakin dan percaya Tuhan bilur-bilur-Mu sanggup memulihkan Sean Bapak.
Berikan selalu Tuhan kesabaran, hikmat-Mu kepada kedua orang tuanya untuk tetap selalu berharap kepadamu Bapa. Juga Kau jamah Abel Tuhan, pemulihan juga Kau berikan untuk Abel. Kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau Allah yang sanggup menjamah dan memberikan pemulihan yang terbaik. Kami juga sepakat Bapak berdoa untuk happy holiday bulan Juni nanti Bapak. Kiranya Bapak Engkau campur tangan, Kau berikan kami semuanya Tuhan kesehatan yang terbaik tanpa halangan rintangan apapun sehingga kami bisa bersama-sama ikut dan kami semakin Tuhan terbangun kesatuan hati di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati segala aktivitas rutinitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Bu Ana. Thank you. Ketemu Ya, besok. thank you semuanya. Ya, Memberkati. Thank ketemu you. besok ya. Ketemu Tuhan besok. Sampai memberkati. besok. Ya. Memberkati. Ya, mari.